Nah, pemirsa, saya sekarang ada di tempat laboratorium kedokteran hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan akan berbincang-bincang dengan seorang pakar, seorang ahli atau virologi, seorang ahli virus dari Universitas Udayana, Bapak Prof. Ngurah Mardike. Karena kita bicara soal bagaimana sesungguhnya virus ini, dan sekarang memang banyak sekali ada virus yang mungkin mengkhawatirkan bagi masyarakat, dan seperti apa sebetulnya virus dan bagaimana cara mencegahnya dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, tentu kita ingin tahu kepada pakarnya. Selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi, selamat pagi. Ini salam baru. Salam baru ini ya, sekarang nggak boleh salaman lagi ya. Pak Prof, ini kita bicara virus. Ini saya dengar Pak Prof ini memang ahli virus di Udayana, luar biasa, banyak sekali yang sudah diteliti. Mungkin bisa dijelaskan dulu Prof, virus-virus yang selama ini diteliti. Ya, saya memang sejak mahasiswa berminat dengan ilmu virologi, kemudian S3 saya juga ngambil bidang virus, dan juga setelah kembali menjadi dosen, lebih banyak pekerjaan saya memang tentang virus. Tentu yang lain-lain juga ada. Nah, kami sudah bekerja dengan tidak banyak virus, tidak banyak sekali virus lah. Jadi yang utama kami sudah bekerja dengan virus Newcastle disease, itu virus pada ayam, yang kalau leleng tetelo, kalau orang Indonesia bilang. Kemudian virus flu burung pada zaman munculnya virus flu burung H5N1 tahun 2003 sampai 2010, itu sampai sekarang pun saya masih mempunyai pekerjaan dengan itu. Kemudian juga virus virus influenza pandemi 2009 kita juga pernah mengkajinya. Kemudian virus coronavirus juga kita punya sedikit pengalaman, tetapi dengan virus corona pada ayam, yaitu infectious bronchitis virus. Jadi ada virus corona memang sudah pada ayam, tetapi tidak zoonosis. Nah, virus yang lain saya bekerja banyak dengan virus rabies. Kemudian satu lagi barangkali untuk dengan manusia, saya juga pernah mengerjakan virus HIV, jadi pada manusia. Jadi saya tidak banyak mempunyai pengalaman, disebut ahli virologi, astongkara lah. Jadi saya memang berminat dengan ilmu ini karena ini menarik. Menariknya adalah makhluk yang kecil ini, super kecil ini. Virus itu hanya, kalau Anda bayangkan, 1/5000 tebal rambut. Disebut ini makhluk goib ini, makhluk halus. Tapi bisa menyebabkan penyakit yang sangat fatal pada hewan, terutama minat saya, dan juga beberapa penyakit ini bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari manusia ke hewan. Dari sini tentu saya sebagai dokter hewan memang dididik dengan konsep manusia meriga satwa swaka, jadi mengabdi kepada kepentingan manusia dari dunia hewan. Barangkali dengan mengkaji penyakit-penyakit virus ini, saya bisa berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran hewan secara umum. Tapi satu poin lagi saya harus ingatkan bahwa tidak semua virus berbahaya. Ada banyak sekali virus di dunia ini yang justru sangat menguntungkan. Jadi saya ambil contoh virus yang menyerang bakteri, namanya bakteriofaga. Itu bahkan kita bisa pelajari untuk mengganti obat antibiotika. Jadi banyak sekali virus di alam yang tidak sebetulnya justru berguna bagi ekosistem. Jadi hanya beberapa memang sayangnya bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, itu yang bisa sangat fatal dan kerugiannya besar sekali. Ya, Pak Prof, kalau kita bicara soal Bali dulu kan pernah ramai sekali dengan virus flu burung. Ya. Kemudian belakangan ini ada flu babi atau demam babi Afrika yang membuat banyak sekali mati babi kita. Terus kemudian sekarang ada virus corona. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit kepada masyarakat khususnya. Ini binatang apa lagi, virus apa lagi ini sebetulnya nih? Ya, virus itu ada banyak di dunia ya. Jadi virus itu banyak di dunia dan biasanya itu ada di suatu tempat tertentu yang sudah mempunyai ekosistem sendiri, dan tetapi bisa berubah, dan itu bisa berubah ini hanya dua hal yang membuat virus itu berubah. Satu, karena gennya berubah. Virusnya genetiknya berubah. Jadi karena ini kecil, mudah berubah, sehingga bisa saja gen berubah menyebabkan tadinya hanya pada hewan, sekarang menyerang manusia, atau sebaliknya. Itu yang kita takutkan. Kalau berubahnya hanya menjadi lebih kalem,
nah, biarin aja. Itu perubahan. Tapi yang kedua, yang paling besar terjadi perubahan itu adalah karena perubahan ekologi hewan. Hewan liar diburu untuk sumber makanan. Hewan liar diburu untuk obat. Atau habitat hewan liar itu ditebangi, kemudian sehingga hewan liar itu kontak dengan manusia. Hewan-hewan liar ini potensial membawa virus yang berbahaya bagi manusia dan bagi hewan. Berarti virus itu sebagian besar muncul dari hewan ya? Semuanya Semuanya? ada pada habitatnya dan memang umumnya muncul dari hewan. Berarti cuman persoalannya adalah virus itu bisa apa namanya tadi zoonosis menular ke manusia atau tidak kan itu ya? Betul, Nah, ya. itu yang mana-mana saja yang bisa menular ke manusia? Tidak semua virus yang bisa dari hewan menular ke manusia. Corona misalnya, coronavirus saja, itu semua hewan punya coronavirus. Jangan salah, semua hewan punya coronavirus, tetapi tidak semuanya menular pada manusia. Yang ini yang sekarang muncul coronavirus baru di Cina ini kan bukan yang pertama. Sebelumnya ada SARS coronavirus, 700-an orang meninggal dunia. Kemudian ada flu unta atau coronavirus di Timur Tengah, lebih banyak lagi korban, lebih fatal daripada coronavirus. Jadi coronavirus yang Wuhan ini atau yang di Cina ini ya relatif sebetulnya bukan baru, sebelumnya sudah ada. Kemudian memang ini mempunyai daya sebar yang luar biasa cepat, itu saja istimewanya, cepat sekali menyebar. Jadi sekali lagi virus itu ada di mana-mana, kemudian makhluknya kecil, makhluk halus saya bilang kalau saya mengajar di mahasiswa saya, karena besarnya hanya terjadi 1/5000 tepal rambut. Itu sangat kecil sekali dan sekitar nanometer, 10-20 nanometer. Kalau yang besar 100 sampai 200 nanometer. Itu memang sangat halus, tapi yang kecil ini memang bisa menyebabkan penyakit. Yang inilah harus menjadi tugas saya sebagai ilmuwan untuk memantau, kemudian kemungkinan munculnya virus baru yang berbahaya bagi hewan dan bagi manusia. Kalau menurut Pak Prof, virus itu boleh dikategorikan sangat berbahaya kepada manusia. Bagaimana mengidentikan bahwa ini sangat berbahaya? Tadi kan ada yang baik. Iya, betul. Nah, sayang sekali memang itulah ilmuwan sebetulnya bisa saja memprediksi. Kira-kira kalau begini perubahannya akan menjadi ganas dan sebagainya. Tetapi ya ini sayang memang biasanya kita sadar baru setelah ada kejadian. Kok ada baru, kok begini, baru kita pelajari dengan cepat. Nah, sekarang di sini sebetulnya memprediksinya sulit, Pak. Ya, tapi yang paling penting sebetulnya begitu ada kejadian segera dipelajari, segera kemudian data di sharing dengan sesama ilmuwan dan sesama dengan pemerintah untuk mengadvokasi pemerintah bahwa ini berpotensi fatal. Ini sudah terjadi di Cina. Jadi kemudian begitu ilmuwannya menemukan sesuatu, segera di-share datanya di seluruh dunia. Saya bisa dengan cepat memperoleh data dari Cina untuk kita analisis bersama-sama. Kemudian kalau bisa mencari jalan keluar segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hanya saja memang untuk jalan keluar dalam bentuk obat maupun dalam bentuk vaksin, itu saya kira pengalaman yang paling mudah pun, itu paling tidak perlu 6 bulan sejak wabah itu muncul, baru kemudian vaksin bisa dikembangkan. Jadi virus itu tidak semua bisa diambil obat atau diberikan obat secara cepat begitu? Tidak bisa. Nah itulah, jadi padahal katanya tadi virus itu kan sudah sangat lama ada, kok belum bisa ya? Ya karena obat virus itu sudah lama ada, tapi kemudian ada jutaan virus yang beda-beda. Setiap virus beda sifatnya. Virus A obatnya perlu A, virus B perlu B, C perlu D. Itu yang membuat, sehingga setiap virus-virus baru muncul, kita langsung harus pelajari, coba cek apakah obat lama bisa berpengaruh, biasanya tidak, harus mencari obat baru. Tapi ada nggak virus yang tidak ada obatnya atau tidak ada vaksinnya sama sekali ya? Oh, yang tidak ada vaksin lebih banyak daripada yang ada vaksinnya. Itu jadi untuk virus corona belum ada vaksinnya. Kalau rabies sudah ada vaksinnya. Terus tadi Bapak menyinggung tentang ASF belum ada vaksinnya. Kemudian SARS belum ada vaksinnya. Tentang vaksin itu banyak sekali argumentasinya. Teknologi ada, tapi kemudian
kapan teknologi itu menjadi sesuatu yang dijual ke masyarakat itu sering pertimbangannya bisnis, uang, dana. Kira-kira kalau misalnya sekarang perusahaan besar ingin memproduksi vaksin, apakah marketnya ada nggak? Nah, cuman ini sekarang dalam fase sekarang mestinya itu aspek ekonomi mesti menjadi dipinggirkan dulu, kemudian lebih baik ke aspek kesehatan masyarakat. Sayang sekali memang untuk SARS saya pelajari mungkin sama dengan Bapak, jadi dengan banyak informasi yang sudah ada, teknologinya sudah ada untuk membuat vaksin, bahkan juga untuk membuat antiserum untuk mengobati. Tapi kenapa teknologi vaksin ini tidak pernah menjadi produk di pasar? Saya kira pertimbangannya banyak. Salah satu pertimbangannya adalah pertimbangan bisnis. Karena mungkin tidak ada yang beli. Itu mungkin ya. Kecuali kalau ada kejadian baru beli kan. Belinya adalah penduduk negara berkembang yang minta diskon atau minta gratis. Berarti secara ekonomi tidak menguntungkan lah. Berarti itu mungkin salah satu pertimbangan kita selalu semacam kebakaran jenggot ketika ada kejadian baru kita rame-rame membuat vaksin kemudian sudah telat jadinya Prof ya. Di samping itu ini saya kira dari segi ilmuwan ya. Kita ilmuwan itu sudah menyampaikan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga sering mengatakan belum ada nih masalahnya, dipending akhirnya sudah kejadian baru loh kok dia itu. Jadi itu yang terjadi, termasuk untuk SARS ini juga untuk influenza dan sebagainya. Untuk influenza, syukurnya kita bersyukur ada World Health Organization (WHO), itu mereka selalu meramal kemungkinan mengembangkan bibit vaksin yang untuk pandemi. Kalau ada wabah pandemi influenza, maka vaksin yang dipakai ini segera mereka sebar seluruh dunia. Untuk vaksinnya segera diproduksi. Nah, ini yang mestinya dilakukan untuk SARS. Jadi WHO yang tentu tidak mempunyai kepentingan ekonomi, hanya badan dunia, itu yang mengembangkan bibit-bibit vaksin untuk coronavirus ini yang nanti siap untuk diproduksi di masing-masing negara begitu wabah terbentuk, kemudian negara sudah siap memproduksinya karena sehingga mempercepat waktunya. Itu untuk influenza sudah terjadi. Jadi WHO, World Health Organization, selalu mengembangkan bibit-bibit vaksin yang kalau saja wabah terjadi, maka dunia sudah siap membuat vaksinnya. Untuk influenza. Untuk coronavirus belum ada. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika sekarang virus ini menyerang masyarakat ya? Satu, jangan panik lah. Jadi justru kepanikan akan membuat situasi runyam. Ya, tiba-tiba memborong masker dan kemudian makanan yang itu janganlah dulu. Jadi kepanikan itu yang justru membuat suasana lebih runyam. Nah, yang sekarang diketahui adalah bagaimana virus itu menginfeksi kita, ya. Nah, menginfeksi utama itu adalah lewat di mana pintu masuknya, hidung, mulut, mata. Nah, kalau anak-anak muda mengatakan dari mata turun ke hati itu cinta, tapi ini bisa dari mata turun paru-paru, itu corona. Itu bedanya. Jadi dari mata, kemudian menginfeksi mata, hidung, kemudian lewat darah mencapai seluruh organ. Ini. Nah, sehingga samping kemudian yang lain, pintu masuk yang lain adalah seksual. Jadi dari hubungan seks. Kita ambillah yang paling umum tiga ini, hidung, mulut, mata. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Pemberian pemakaian masker pun bagi saya, masker yang mereka pakai itu masker yang bukan antivirus. Virus masih lolos. Hanya mengurangi masuknya dulu. Jadi mari jangan panik. Kemudian pola hidup sehat sekarang udah tahu pintu masuknya dari mata turun ke hati atau turun ke paru-paru, dari hidung ke paru-paru, kalau dari mulut ke paru-paru atau ke jantung, maka lindungi itu. Mata terutama, jadi cuci tangan yang membawa. Jadi kita mungkin untuk corona misalnya, itu orang tidak menularnya tidak lewat angin, tapi harus kontak dekat, cipika-cipiki, kemudian tangannya baru megang ingus, kemudian kita jabat tangan, itu sudah, kemudian kita pegang ingus kita, atau hidung kita, mata kita, atau mulut kita minum, itu masuk. Jadi pola hidup bersih, yaitu cuci tangan,
yang bagus. Nah, saya diajar oleh teman-teman di Amerika, cara cuci tangan yang bagus itu adalah pada waktu cuci tangan nyanyikanlah happy birthday sampai selesai, happy birthday to. Jadi lama, jangan sekedar hanya basah selesai. Itu anunya. Jadi benar-benar happy birthday to you itu Benar-benar bersih ya. jadi benar-benar bersih dengan sabun, tapi happy birthday aja tapi tanpa sabun ya sama saja itu. Jadi nggak perlu panik, saya kira intinya kemudian adalah kita percayalah ilmuwan dunia ini sedang bekerja keras untuk pengembangan vaksin. Obat sudah yakin, saya yakin sekali, dan Cina dia itu mempunyai sumber daya, sumber dana, sumber daya manusia dan infrastruktur dan political will pemerintahnya yang demikian kuat. Mereka pasti sudah sedang mengembangkan vaksinnya dan tidak akan perlu waktu lama, saya kira mudah-mudahan ya 3 bulan atau maksimum 6 bulan ini vaksin sudah bisa tersedia. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak ada panik, justru ini akan ada pandemi panik. Kemudian yang lain adalah jangan pernah percaya hoax atau kabar burung atau kabar-kabar yang memang tidak ada dasarnya. Kalau mau tentang virus, bahwa virus ini apakah ini hasil rekayasa manusia di lab dan sebagainya, itu lebih baik tanya ahlinya. Nah itu salah satu pemikirannya, ada orang pikir begini, ini adalah perang dunia global sebetulnya. Jadi caranya adalah membuat virus, menyebarkan virus karena merawan peralatan senjata yang hebat. Itu memang tidak betul seperti itu, Prof. Yang bisa dipakai bioweapon atau alat-alat biologi, virus influenza tidak bisa. Virus corona tidak bisa. Kenapa demikian? Begitu saya jatuhin di suatu daerah, maka mungkin saya sebelum pulang virusnya udah ada di rumah saya. Karena interconnected, dunia ini sudah interconnected, sangat erat. Jadi perjalanan Amerika Singapura mungkin hanya butuh 12 jam. Sementara virus untuk bikin sakit butuh 5 hari. Jadi sebelum orang itu begitu nyampe di rumahnya, mungkin sudah virusnya sudah duluan sampai. Enggak mungkin, Pak. Jadi dan kami ilmuwan juga dibatasi dengan moralitas. Jadi tidak hanya mengerjakan, ini menarik, ini pelajari, tapi kita dibatasi oleh batasan moral, dan saya kira itu artinya memang tidak ada ilmuwan yang suka nakal, mungkin setelah tahu episode kemudian dia nyebar dan sebagainya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Justru kalau saya melihat yang mungkin dipakai ya untuk membuat panik, rabies, membuat panik orang. Karena jelas, anjing bisa kemudian fatal. Kemudian barangkali antraks bisa kita dibikin, karena cukup lewat surat, tidak mungkin akan kembali ke Indonesia misalnya kalau saya bikin. Itu yang potensial digunakan untuk senjata biologi, tapi tidak virus corona, tidak virus influenza. Ya. Kemudian apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya lihat dari beberapa negara sangat tegas menutup bandara, kemudian memulangkan. Kalau kita di Bali, mungkin di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Saya pengalaman dulu dengan pandemi influenza, jadi saya ikut dalamnya. Secara legal kita sudah punya dasar bagus. Baru-baru ini Presiden bahkan mengeluarkan tahun nomor 4, instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 mengeluarkan bagaimana prosedur untuk mengatasi suatu wabah pandemi atau penyakit menular seperti itu. Secara legal sudah ada, infrastruktur sudah ada, cuma masalahnya di Indonesia adalah sumber daya manusianya yang tiap tahun berubah. Tahun ini menjadi di kantor apa, kemudian besok bertugas tempat lain, sehingga ada orang baru yang mungkin tidak terlatih sebelumnya, kebijakan baru lagi. Itu yang bermasalah. Kemudian yang lain adalah infrastruktur. Kalau misalnya wabahnya besar, kalau misalnya sekarang katakanlah yang di Bali misalnya kasusnya hanya 10 masuk rumah sakit, sangatlah semua ditampung. Tapi kalau nanti kasusnya 1000, 100, 1000, di manakah, ada nggak plan dari Bali misalnya, nanti jika ada wabah besar maka satu hotel yang lokalisir itu jadikan sebagai tempat isolasi penderita, seperti yang dilakukan oleh Singapura tahun 2002. Itu yang belum ada. Jadi artinya kalau orang Bali bilang mari worst case skenario, skenario yang paling buruk, bagaimana kalau wabahnya besar, jadi banyak penderita. Ini yang belum ada di Indonesia. Jadi dan saya kira sekali lagi siapapun di dunia ini bisa kena,
Tapi kemudian tidak setiap orang akan meninggal gitu atau gimana, harus di rumah sakit, dan lebih banyak orang yang hanya sekedar flu ringan, hanya atau bisa sembuh sendiri dengan konsumsi makanan yang bagus, tapi yang proporsi yang meninggal akibat virus baru ini konon datanya sampai sekarang itu sekitar 1%. Jadi itu relatif sebenarnya tidak begitu berbahaya, terutama lagi yang korbannya banyak yang menderita komorbidity namanya, gejala lain seperti jantung, kemudian diabetes, kemudian kolesterol, komplikasi. Ini yang banyak terjadi. Jadi saya kira pola hidup akan membantu kita, pola hidup terutama mencegah infeksi. Ya, ini memang dengan zaman ini saya belum lihat Indonesia belum apakah sudah perlu, kapan nanti mungkin tidak perlu harus pertemuan besar-besaran. Jadi karena itu yang menyebabkan mudahnya terjadi penularan. Mungkin terakhir Pak Prof, Bali kan sebagai daerah pariwisata sangat sering kontak dengan internasional dan memang cepat sekali kalau ada virus cepat sekali menyebar. Apa yang harus dilakukan Bali ini sekarang ya? Sebetulnya saya mau lihat begini Pak, saya dari pariwisata ya betul bisa menjadi tempat masuk virus baru dari seluruh dunia ke Indonesia, bisa juga dari Indonesia keluar nah itu bisa. Tetapi sebenarnya kalau saja virus ini sering kita kontak dengan jumlah dosis yang kecil, kita menjadi kebal. Jadi ada keuntungan sebetulnya kalau ada sehingga kita tidak interaksi itu ada keuntungan. Nah, itu loh, itu satu poin ya. Jadi tidak harus interaksi ini, pariwisata ini menyebabkan kerugian, tidak. Justru ini bisa menjadi keuntungan. Oh, kita ternyata sudah terpapar biasa sehingga relatif agak tahan. Itu ya. Nah, sedangkan kalau seandainya ini wabahnya besar, yang saya perlukan di Bali pertama diagnostik Pak. Infrastruktur diagnostik mampu nggak mendiagnosis dengan cepat. Tidak perlu menunggu berhari-hari, berbulan-bulan. Jadi ini yang penting. Karena apa? Diagnosis yang tepat, maka tindakan kita akan segera, dampaknya bisa kita tekan seminimum mungkin. Ini yang terjadi pada penyakit hewan. Jadi kalau diagnosisnya atau konfirmasi diagnosisnya lama, penyakitnya keburu menyebar sehingga sulit ditanggulangi lagi. Itu yang penting. Nah, kemudian yang lain adalah keterbukaan. Jadi jangan ditutupi datanya. Kalau bila perlu buatlah kumpulan para ahli yang menggodok setiap masalah, kemudian dan informasi itu diberikan dengan benar. Nah, khusus untuk penyakit baru yang saya lihat yang paling krusial itu namanya adalah contact tracing. Saya tidak senang mendengar tiba-tiba kepala dinas atau bahkan menteri kesehatan menyebabkan pasien yang di Bali sakit itu selama di Bali tinggal di hotel. Memangnya hotelnya hanya sendiri, tidak ada satpam, tidak ada front office, tidak pernah jabat tangan, kemudian memang ada interaksi di situ. Pasti ada interaksi, kecuali hotelnya hotel uka-uka. Itu ada ini yang disebut sebagai contact tracing. Kelet dumun rereh, kanggo ngiring, mari kerja dumun, agak capek, agak lelah, tapi kemudian untuk yang lebih besar itu, sehingga kita bisa menangani. Ini saya kira untuk Bali, tolong ini ya. Artinya sebetulnya kita harus terbuka, jangan menutup-nutupi bahwa sesungguhnya kalau kita memang buka, akhirnya kita bekerja bersama-sama yang perbaiki itu. Satu poin lagi barangkali kalau mau silakan pikirkan mau dikutip, intinya adalah jangan khawatir dengan image. Image pariwisata itu sering salah kaprah. Nanti image-nya jelek di pariwisata. Para turis internasional itu tahu masalah ada di mana-mana. Yang ingin mereka dengar apakah sudah ditangani dengan benar. Begitu mereka tahu bahwa kemungkinan ditangani dengan tidak benar atau datanya disembunyikan, mereka lari. Jangan aneh. Jangan sebaliknya jadi teroris pun atau bom pun, kemudian penyakit seperti ini, kalau mereka tahu ada orang, negara dan daerah ini bekerja benar dengan asas internasional bahwa ditangani dengan baik,
saya kira image-nya tidak akan rusak. Justru itu mengikat image. Nah, coba lihat sekarang hasilnya. Dengan begini, diagnosis terlalu lama, Singapore Airlines mengkat travelnya ke Bali. Itu kan dampaknya besar. Sekali lagi tidak ada trust. Jadi nggak perlu harus menyewa influencer untuk membuat, tidak perlu kampanye-kampanye hebat-hebat, tapi tunjukkan saja bahwa Indonesia, Bali itu bekerja dengan benar, bekerja dengan standar tinggi, dan orang akan percaya. Baik, terima kasih Pak Prof. Ngurah Mardike, luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan dipahami lah, karena bahasa ilmuwan tuh. Tidak, masyarakat sekarang sudah punya keyakinan bahwa sebetulnya itu semua tergantung dari kondisi kita, bagaimana pola hidup sehat kita ya. Dan yakinlah ilmuwan kita memang akan terus berusaha mencari vaksin untuk obat itu. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya, Rajang. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Kabar disiapkan pagi. oleh. Bagaikan dua sisi mata uang, kami hadirkan informasi untuk Anda. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Kabar Haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jamaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Kemana lagi Bu? Pergi yang di Depok. Nanti nih? Pergi. Oh, bongkot boleh. Sambal kan? Keronton Pak. Yang hitung ya? Nah, berapa sampean? Pak, ampunan uang plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, pun masih Bu eh. Gimana Yang hitung ya? Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. TV One memang